Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojparan Septian. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Bisnis Non-Reguler, semester 2. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang identitas nasional sebagai salah satu evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu, apa itu identitas nasional dan apa saja yang merupakan identitas nasional? Mari kita bahas sebagai berikut. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa kita untuk dapat membedakannya dengan bangsa lain. Indonesia memiliki banyak keunikan yang berbeda di setiap wilayahnya. Dengan keunikan inilah, Indonesia menjadi suatu bangsa yang tidak dapat disamakan dengan bangsa lain. Maka dari itu, untuk dapat mempertahankan keunikan-keunikan yang ada pada bangsa Indonesia, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus menanamkan cinta akan tanah air yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta mengamalkan nilai-nilai yang sudah tertera dengan jelas di dalam Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah dan dasar hidup bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lain seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung identitas nasional tersebut. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lainnya faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah dengan jumlah 715 bahasa daerah pada tahun 2023. Jumlah ini semakin berkurang karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian bahasa yang ada pada daerah tempat tinggalnya. Namun meskipun memiliki jumlah bahasa daerah yang banyak, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia guna mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang yang berbeda daerah. Namun sayangnya, masih ada masyarakat Indonesia yang belum bisa untuk berbahasa Indonesia. Hal ini biasa terjadi di daerah pedalaman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian orang tidak bisa berbahasa Indonesia. Salah satunya yaitu akibat buta huruf. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pihak terkait agar bahasa yang menjadi bahasa nasional ini menjadi bahasa yang bisa digunakan oleh semua rakyat Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain, seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut, merah yang artinya berani dan putih artinya suci. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan pada tahun 1924.
pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar, Sinpo. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia atau sila ketiga, kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berani suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintangi oleh garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia atau 17 Agustus 1945. Antara lain, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, jumlah bulu pada di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, jumlah bulu di leher berjumlah 45. Dan pita yang dicengkeram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme, tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman, demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya, mempercayai, saling hormat, menghormati, saling cinta, mencintai, dan rukun. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, dan rukun. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya, pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.
Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mampu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam dan menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Undang-Undang Dasar merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting dan vital dalam suatu pemerintahan yang telah merdeka. Dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merdeka menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri. Sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk membentuk pemerintahan sendiri yang sah serta usaha menjamin hak-haknya disertai menentang penyalahgunaan kekuasaan. 8. Wawasan Nusantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari filsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya ialah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, dan cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam. Kesembilan dan merupakan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu budi dan daya manusia yang tidak ternilai harganya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun pada masa yang akan datang. Kebudayaan daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa. Jadi, kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus-menerus dibina dan dilestarikan keberadaannya, sehingga menjadi milik bersama. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Berikut beberapa kebudayaan Indonesia berdasarkan jenisnya, yaitu rumah adat, tari daerah, lagu daerah, upacara adat, bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan khas, dan kreasi hasil tangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai identitas nasional bangsa Indonesia yang terdiri dalam 9 identitas, yaitu yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, yang kedua bendera yaitu sang merah putih, yang ketiga lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, keempat lambang negara yaitu Pancasila, 5
semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah yaitu Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wawasan Nusantara. 9. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Saya Muhammad Septian dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.